Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Maulana dari kelompok 3. Di sini saya bersama teman-teman saya akan melakukan presentasi berdasarkan penelitian yang sudah kelompok kami buat, yang berjudul Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Loyalitas Konsumen yang Dimediasi oleh Kepuasan Konsumen. Di sini teman-teman saya bernama Surya dengan NIM 51121818054 dan Rini Nur Aini dengan NIM 51121717057 dan saya sendiri Rizky Maulana 51121818073. Latar belakang penelitian ini menurut Ardela 2017, perkembangan teknologi pada zaman sekarang sangatlah canggih dan pesat. Perubahan yang terjadi berkembang secara drastis dan terus berevolusi hingga sekarang semakin mendunia. Salah satu perusahaan teknologi finansial yang populer di masyarakat belakangan ini adalah Oppo. Siapina 2019 pernah melakukan survei Morgan Stanley, sebuah bank investasi dan broker retail yang berbasis di New York. Oppo cukup mengalahkan pesaing terbesarnya yaitu GoPay. Dalam hal penggunaan atau use case, Oppo mengklaim pihaknya telah menggait lebih dari 500.000 mitra di lebih dari 300 kota di Indonesia. Tentu saja fenomena ini didukung dengan fakta dari kompas.com bahwa hingga akhir November 2018, basis pengguna Oppo tumbuh lebih dari 400% pengguna. Selain itu, Direktur Oppo Haryanto Gunawan mengatakan dalam setahun Oppo menjangkau hampir seluruh kabupaten di Indonesia, yakni 93%. Sebanyak 33% pengguna Oppo berada di wilayah Jabodetabek. Penelitian ini difokuskan pada pengguna aplikasi Oppo di Cimahi karena cukup banyak masyarakat kota Cimahi yang menggunakan Oppo, mulai dari kepentingan sehari-hari seperti transportasi, makanan, dan fashion. Sempat keluar masuk beberapa mal yang ada di Cimahi. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh bauran pemasaran terhadap loyalitas yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan Oppo di kota Cimahi. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah pada penelitian kami, yang pertama, apakah harga dalam bauran pemasaran berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen? Kedua, apakah promosi dalam bauran pemasaran berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen, positif terhadap kepuasan. 4, apakah produk dalam bauran pemasaran berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen? 5, apakah harga dalam bauran pemasaran berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen? 6, apakah promosi dalam bauran pemasaran berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen? 7, apakah tempat dalam bauran pemasaran berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen? 8, produk dalam bauran pemasaran berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen. 9, apakah kepuasan konsumen berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen? Dan yang terakhir, apakah kepuasan berperan dalam memediasi pengaruh variabel bauran pemasaran terhadap loyalitas konsumen? Kemudian selanjutnya, adapun maksud dan tujuan penelitian kami. Yang pertama, maksud penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menganalisis pengaruh bauran pemasaran terhadap loyalitas konsumen yang dimediasi oleh kepuasan konsumen pada pengguna layanan Oppo di kota Cimahi. Tujuan penelitian yang pertama, untuk menganalisis pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen.
Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh promosi terhadap kepuasan konsumen. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh tempat terhadap kepuasan konsumen. Yang keempat, untuk menganalisis pengaruh produk terhadap kepuasan konsumen. Dan yang kelima, untuk menganalisis pengaruh harga terhadap loyalitas konsumen. Kemudian, untuk menganalisis pengaruh promosi terhadap loyalitas konsumen. Yang ketujuh, untuk menganalisis pengaruh tempat terhadap loyalitas konsumen. Yang kedelapan, untuk menganalisis pengaruh produk terhadap loyalitas konsumen. Yang ke-9, pengaruh konsumen terhadap loyalitas konsumen. Dan yang terakhir, mediasi pengaruh bauran pemasaran terhadap loyalitas pelanggan. Manfaat penelitian kali ini dibagi menjadi dua, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis memberikan referensi penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas, di mana salah satunya adalah bauran pemasaran yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan yang dilakukan pada pelanggan OPPO khususnya yang berada di kota Cimahi. Kemudian selanjutnya untuk menjadi bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya. Dan kedua, manfaat praktis, memberikan informasi kepada pihak OPPO terkait seberapa besar tingkat dari loyalitas dan kepuasan. Dan yang kedua, yang dirasakan pelanggannya terhadap perusahaan tersebut. Kerangka pemikiran dari penelitian ini, menurut Griffin 2005, loyalitas adalah pembentukan sikap dan pola perilaku seorang konsumen terhadap pengalaman membeli dan menggunakan produk. Kemudian kepuasan merupakan pengukuran gap antara harapan pelanggan dengan kenyataan yang mereka rasakan. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka ditetapkan hipotesis sebagai berikut. Dan model konseptual yang bisa dilihat pada gambar, yang diartikan seperti H1A, harga yang kompetitif itu berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. H1B, adanya diskon promosi setiap produk berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. H1C, memilih tempat yang strategis berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. H1D, tampilan produk yang unik berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. H2A, harga yang kompetitif berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen. H2B, adanya diskon promosi berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen. H2C, memilih tempat yang strategis berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen. H2D, tampilan produk yang unik positif terhadap loyalitas konsumen. H3, kepuasan konsumen yang baik berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen. H4A, kepuasan konsumen berperan dalam memediasi pengaruh harga terhadap loyalitas konsumen. H4B, kepuasan konsumen berperan dalam memediasi pengaruh promosi terhadap loyalitas konsumen. H4C, kepuasan konsumen berperan dalam memediasi pengaruh tempat terhadap loyalitas konsumen. H4D, kepuasan konsumen berperan dalam memediasi pengaruh produk terhadap loyalitas konsumen. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rini Nuraini. Oke, jadi di sini saya akan menerangkan tentang metode penelitian, di mana metode penelitian yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif korelasional. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana variasi pada suatu variabel berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih dari variabel lain berdasarkan koefisien korelasi menurut Ajwar tahun 2010. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan kuesioner dan menggunakan skala Likert. Untuk populasi dan sampel, ini populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan yang menggunakan layanan OPPO, khususnya di kota Cimahi,
dengan jumlah populasi yang tidak diketahui dengan pasti. Dan sampelnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelanggan yang menggunakan satu atau lebih layanan OVO di Cimahi sebanyak 57 orang. Dan ini untuk hasil uji validitas dan reliabilitas. Seperti tabel di sini, ini menunjukkan bahwa seluruh butiran pertanyaan pada kuesioner dinyatakan valid karena seluruh nilai R hitung dari setiap pertanyaan kuesioner tersebut lebih besar dari R tabel, yaitu 0,2564. Artinya instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Dan untuk hasil uji reliabilitasnya dari hasil analisis didapat nilai alfa sebesar 0,943, sedangkan nilai R kritis uji dua sisi pada signifikansi 0,05. Dengan N 57 didapat sebesar 0,2564, maka dapat disimpulkan bahwa butir-butir instrumen penelitian tersebut reliable. Untuk uji normality, di sini ada uji normality Kolmogorov-Smirnov. Ya, jadi berdasarkan hasil asumsi klasik yang telah diringkas pada tabel di atas, bahwa dalam uji normalitas pada model regresi pertama sebesar 0,06 lebih kecil dibanding 0,05 dan pada model regresi kedua sebesar 0,200 lebih besar dibanding 0,05 yang artinya dapat data tersebut berdistribusi normal. Dan untuk hasil uji multikolonialitas, ini hasil uji multikolonialitasnya pada model regresi berganda pertama dan kedua menunjukkan bahwa data atau model terbebas dari multikolonialitas yang artinya antar variabel independen pada model regresi keduanya tidak saling berkorelasi. Dan ini ada hasil uji heterokedatisitas. Untuk keterangan gambarnya, ini ada gambar menunjukkan bahwa tidak adanya pola atau gambar yang terbentuk dari hasil uji heterokedatisitas. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pelanggaran terhadap asumsi heterokedatisitas. Nah, untuk uji regresi berganda data 1, ini ada hasil analisisnya berdasarkan analisis data menggunakan SPSS, di mana maka diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 plus B4 X4 dan Y sama dengan min 1,872 plus 0,151 X1 plus 0,308 X2 dan 0,297 X3 serta 0,132 X4. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk uji regresi berganda 2 dapat dihasilkan dengan kepantasan harga dengan nilai negatif 0,006, keandalan promosi dengan nilai 0,40403, kualitas produk 0,134, untuk tempat negatif 0,112, dan yang terakhir untuk kepuasan pelanggan 0,609. Next. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk uji regresi berganda 2 dapat dihasilkan dengan kepantasan harga dengan nilai
negatif 0,006. Keandalan promosi dengan nilai 0,40403. Kualitas produk 0,134. Untuk tempat negatif 0,112. Dan yang terakhir untuk kepuasan pelanggan 0,609. Next. Nah, untuk uji hipotesis, saya akan memaparkan hasil yang diterimanya saja. H3 dengan produk. Nilai signifikasinya 0,00. Untuk keterangan hipotesisnya, kualitas produk berpengaruh positif, tidak signifikan terhadap kepuasan konsumen. Hal ini terlihat dari nilai signifikasi 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Keterangannya, semakin tinggi kualitas produk, semakin kepuasan konsumen semakin tinggi. Dan selanjutnya untuk H9 yaitu kepuasan dengan nilai signifikasi 0,009. Hipotesisnya, kepuasan konsumen berpengaruh positif dan signifikasi terhadap loyalitas konsumen. Hal ini terlihat signifikasi dengan nilai 0,009 lebih kecil daripada 0,05. Hasilnya diterima. Untuk keterangannya, semakin tinggi kepuasan konsumen, semakin tinggi pula loyalitas konsumen. Next. Selanjutnya, uji T hipotesis. Yang pertama, untuk uji T hipotesis, saya akan memaparkan hasil yang diterimanya saja, yaitu untuk bauran yang berpengaruh bagi kepuasan konsumen. Dari H2 didapatkan T hitung dengan nilai 2,308, signifikasinya 0,025, T tabel 0,0141. Dengan perbandingan nilai T hitung 2,308 lebih besar daripada 0,0141 dan hasilnya itu diterima, sehingga dapat disimpulkan nilai hipotesis yang berbunyi terhadap pengaruh kepantasan promosi terhadap kepuasan konsumen secara parsial diterima. Nah, untuk H3 T hitungnya didapat 3,910. Nilai signifikansinya 0,00, T tabel 2,0141. Dan hasil perbandingannya dari nilai T hitung H3 didapat 3,910 lebih besar dibandingkan 2,0141. Hasilnya itu diterima, sehingga kita dapat dijelaskan hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen secara parsial itu diterima. Nah, untuk model analisa 2, yaitu kita membandingkan bauran pemasaran terhadap loyalitas. Jadi di sini saya akan memaparkan hasil yang diterimanya saja ya. Untuk H9 didapat T hitung dengan nilai 2,718, signifikasinya 0,009, T tabel 2,01537. Dan hasil perbandingannya dari nilai T hitung dengan T tabel yaitu 2,7118
lebih, maaf, 21718 lebih besar dibandingkan 2011537. Nah, hasilnya diterima, sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen secara parsial diterima. Next. Nah, untuk uji Sobel hipotesis, kami memasukkan nilainya yang sangat signifikasi, yaitu produk terhadap kepuasan konsumen, terhadap selanjutnya yang berpengaruh terhadap loyalitas konsumen dengan nilai A 0,297 dan B 0,609, SE A sama dengan 0,076 dan SEB sama dengan 0,224. Dapat dihasilkan nilai Sobel dari variabel terikat sebesar 2,23177,858. Next. Untuk kesimpulannya, dari seluruh paparan yang kami presentasikan, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dari bauran pemasaran terhadap loyalitas konsumen yang dimediasi oleh kepuasan konsumen. Maka semakin tinggi tingkatan kepuasan konsumen, maka semakin tinggi pula penggunaan produk Oppo di Kota Cimahi. Next. Nah, untuk implikasi manajerial, hasil penelitian tersebut secara teoritis dan praktis. Satu, implikasi teoritis, kualitas produk mempunyai pengaruh terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya, kepuasan konsumen mempunyai pengaruh terhadap loyalitas konsumen. Dan yang kedua, implikasi praktisnya, hasil penelitian ini digunakan sebagai evaluasi bagi pemasaran produk transaksi Oppo. Terkait dengan terhadap loyalitas pelanggan, pemahaman tersebut memberikan perseptif yang lebih luas pada pemasaran produk transaksi Oppo, yang dapat digunakan untuk mempertahankan kualitas produk. Karena kualitas produk yang paling berpengaruh dalam keputusan pembelian konsumen. Demikian loyalitas pelanggan dapat dipertahankan. Hal ini memberikan pemahaman bagi pihak pengguna transaksi Oppo Kota untuk mencermati dan terus meningkatkan mengenai manfaat-manfaat yang konsumen terima sebagai pemasaran dengan produk unggulan yang dapat bersaing dengan kompetitif. Produk aplikasi transaksi Oppo diharapkan dapat memberikan kualitas terbaiknya sebagai bentuk kepercayaan konsumen akan produk yang diterima. Next. Mungkin itu sekian dari paparan kelompok kami presentasi. Kurang lebih ada kekurangan, mohon maaf dan terima kasih.